Ya pemirsa, kita ke informasi terpopuler yang pertama. Kabinet Keamanan Israel telah menyetujui rencana yang diusulkan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu agar militer Israel IDF mengambil alih kendali kota Gaza. Pernyataan baru dirilis oleh kantor kepresidenan Israel pada Jumat 8 Agustus 2025. Ini menjadi rencana baru Netanyahu yang diklaimnya untuk mengalahkan Hamas. Dikatakan bahwa tentara Israel akan bersiap untuk mengambil alih kendali kota Gaza sambil mendistribusikan bantuan kemanusiaan kepada penduduk sipil di luar zona pertempuran. Mengutip AFP, mayoritas Kabinet Keamanan telah mengadopsi 5 prinsip untuk mengakhiri perang. Pelucutan senjata Hamas, pengembalian semua sandera, hidup dan mati, demilitarisasi jalur Gaza, kontrol keamanan Israel di jalur Gaza, pembentukan pemerintahan sipil alternatif yang bukan Hamas ataupun otoritas Palestina. Hal ini menjadi update baru dari rapat kabinet yang dilakukan Netanyahu pada Kamis. Ya, kita beralih ke berita terpopuler berikutnya dari dalam negeri. Sebanyak 200 anggota Kamar Dagang dan Industri Kadin mengikuti materi pembekalan di Hanggar Skuadron 17 Lanut Halim Jakarta, Jumat 8 Agustus 2025. Materi pembekalan diberikan sebelum ratusan pengusaha itu mengikuti retret Kadin 2025 yang digelar pada 8 sampai 10 Agustus 2025 di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Retret Kadin 2025 bekerjasama dengan Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas dan TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Dari pantauan CNBC Indonesia, para anggota Kadin yang hadir tampak mengenakan pakaian loreng biru. Mereka mulai berdatangan ke Hanggar Skuadron 17 Lanut Halim sejak sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Peserta akan diberangkatkan menggunakan 2 pesawat Hercules dan dijadwalkan dilepas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Hambalang. Selain Lemhanas, kegiatan retret juga diisi dengan sesi penyampaian materi dan diskusi bersama jajaran menteri dan kabinet. Ya pemirsa, keberadaan beras di minimarket mulai menghilang usai terungkapnya kasus beras premium kemasan oplosan menjadi berkah bagi para pemilik warung toko kelontongan atau warung Madura. Para pedagang warung Madura mengaku penjualan mereka meningkat. Misalnya di salah satu warung Madura di wilayah Ciputat, Tangerang Selatan. Sang pemilik Syafi'i mengungkapkan permintaan beras pada toko kelontong akhir-akhir ini meningkat. Syafi'i menjual 2 jenis beras, yaitu beras petruk dengan harga Rp14.000 per kilogram dan beras medium dengan harga Rp12.000 per kilogram. Dia pun mengungkapkan salah satu yang menyebabkan naiknya penjualan beras akhir-akhir ini adalah karena stok beras di minimarket seperti Alfamart dan Indomaret kosong. Informasi ini dia dapatkan langsung dari pelanggannya. Bukan hanya Syafi'i, pedagang warung Madura lainnya di wilayah Tanjung Priok, Jakarta Utara mengatakan hal yang sama. Kita ke berita terpopuler yang terakhir, siap-siap Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengungkapkan pemerintah tengah mengevaluasi rencana penerapan bahan bakar minyak atau BBM jenis solar dengan campuran bahan bakar nabati biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% atau B50 pada tahun depan. Wakil Menteri SDM Yulio Tanjung mengungkapkan pemerintah saat ini tengah mempersiapkan rencana penerapan B50. Terutama setelah penerapan B40 berhasil dilaksanakan pada tahun ini. Di samping itu, pemerintah juga tengah mempersiapkan pembangunan pabrik biodiesel di Merauke, Papua Selatan. Proyek ini targetkan tuntas dan mulai beroperasi pada 2027 mendatang. Menurut Yulio, saat ini pemerintah tengah melakukan konsolidasi untuk mendukung percepatan proyek pembangunan pabrik.